Hai semuanya, kembali lagi bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini Mimin bakal ceritain sebuah film dengan judul Agent the Ice. Film ini bercerita tentang dua orang yang ditinggal oleh kelompoknya saat melakukan sebuah ekspedisi di daratan padang es yang mematikan, sehingga mereka harus bertahan hidup dan berusaha kembali ke rumah mereka. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada tahun 1909, di mana ada sebuah kapal penjelajah Denmark yang bernama Alabama harus terjebak di sungai beku di daratan Greenland Timur. Ternyata mereka datang ke sana untuk melakukan penjelajahan di tanah tak bertuan, sembari menelusuri ekspedisi sebelumnya yang menghilang. Di sana ada sang kapten yang bernama Mikkelsen dan temannya yang bernama Jorgensen. Mereka memutuskan melanjutkan penjelajahan dengan menggunakan sebuah kereta luncur. Akan tetapi, setelah beberapa hari mereka harus kembali. Karena ternyata Jorgensen sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, karena kakinya yang membeku. Beberapa hari kemudian, di malam Natal saat semua orang berkumpul, Kapten Michael menjelaskan tentang penemuan jurnal dari seorang mayat anggota ekspedisi yang mati ketika berlindung di dalam sebuah gua. Dia juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan sebuah tempat lokasi terjauh yang pernah dicapai oleh tim ekspedisi sebelumnya. Karena hal itulah Michael berencana kembali melanjutkan ekspedisi untuk mengambil sebuah catatan yang ditinggalkan di tugu penanda. Michael melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Namun semua itu karena dia tidak mau kalau Amerika mengklaim bagian-bagian lain, seperti telah mengklaim Greenland bagian utara. Setelah itu dia meminta seseorang untuk bisa menemaninya ke tugu tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Namun sayangnya, usulan Michael tidak terlalu diberikan antusias baik oleh anggota lainnya, karena pada awalnya mereka berpikir akan pulang dengan cedera seperti Jorgensen sebelumnya. Hal itu pun akhirnya membuat sebuah perdebatan di antara para anak buah kapal, karena mereka semua tidak mau mati kedinginan untuk melakukan hal tersebut. Semua itu membuat Michael sempat pesimis. Namun beruntungnya datanglah seorang pria bernama Iver yang menawarkan dirinya untuk ikut. Dia juga meyakinkan kepada Michael kalau dirinya sanggup untuk mengendarai kereta anjing dan paham dengan berburu. Namun Michael tidak begitu yakin kepadanya dan menjawab akan mempertimbangkannya. Dan benar saja dugaan Michael yang meragukan Iver diawali ketika Iver kewalahan menangani anjing-anjing karena dia terlalu fokus memanjakan salah satu anjing bernama Bion. Kemudian Jorgensen memberikan sebuah saran untuk tidak berteman dengan anjing, karena di dalam perjalanan nanti bila stok makanan sudah habis, harus ada salah satu anjing yang dibunuh untuk menjadikan santapan. Ternyata bukanlah Michael saja yang ragu kepada Iver, melainkan anggota lainnya juga merasa tidak yakin kepadanya untuk bisa bertahan hidup di padang es Greenland yang dinginnya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Dan mereka juga semakin ragu ketika melihat payahnya Iver saat mengurus anjing tadi siang. Tapi walaupun Iver tidak diyakini oleh teman-temannya, dia tetaplah teguh pada pendiriannya untuk bisa ikut tanpa akan menyusahkan sang kapten nantinya. Setelah itu Jorgensen memberikan nasihat kepada Michael untuk berhati-hati dalam perjalanannya yang akan lebih berat bersama Iver, karena kurangnya pengalaman yang dimiliki Iver. Namun Michael tetap pada pendiriannya, dan dia juga percaya kalau Iver akan mampu melaluinya. Michael akhirnya berpesan, kalau Agustus nanti es akan mencair, maka kalau Juli nanti dirinya belum kembali, maka secara tidak langsung Jorgensen diperbolehkan kembali ke Denmark. Beberapa hari kemudian, tepatnya di bulan Maret 1910, setelah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan pagi itu, mereka berdua terlihat berfoto dan berpamitan kepada semua anggota di sana. Dan perjalanan pun dimulai. Kini terlihat Iver yang nampaknya sangat menikmati perjalanannya. Dan sampailah mereka ke sebuah tempat, yang di sana mereka harus bersiap melewati sebuah perbukitan yang disebut Tudung Es. Michael meminta kepada Iver untuk lebih fokus, karena resikonya bisa terpeleset dan masuk ke dalam jurang. Dan setelah perjuangan mereka mendaki Tudung Es itu, akhirnya mereka dapat naik ke puncak dengan selamat. Di malam harinya mereka mendirikan sebuah tenda kecil untuk beristirahat. Di sana Iver sangat senang membicarakan hal
mengenai dirinya yang bisa ikut bersama Michael dalam ekspedisi ini. Namun ternyata kebisingannya berbicara membuat Michael yang sedang fokus menganalisa rute menjadi terganggu. Di keesokan harinya perjalanan kembali berlanjut. Kini Michael harus fokus untuk menganalisa peta agar mereka berdua tidak tersesat. Dan setelah beberapa waktu, sampailah mereka pada hari ke-26, yang mana pada saat itu badai salju mulai menerjang dan membuat keduanya tidak bisa berjalan terlalu jauh karena pandangan mereka yang sangat terbatas. Kemudian mereka kembali mendirikan sebuah tenda untuk berlindung. Di sana Iver menanyakan mengenai ekspedisi yang pertama. Michael mulai menceritakan kalau ekspedisi yang pertama dipimpin oleh temannya yang bernama Milus Erikson, yang merupakan seorang pria yang pantang menyerah. Namun sayangnya, ketika dia melakukan pencarian bersama Jorgensen, dia hanya menemukan satu jasad yang di tangannya memegang jurnal, serta peta menuju Tugu Penanda. Di dalam jurnal itu ada sebuah pesan yang mengatakan, untuk tidak berpikir gagal karena akan selalu ada jalan, bila kita memperjuangkannya. Dan karena pesan itulah Michael melanjutkan ekspedisinya. Di keesokan harinya mereka melalui perjalanan dengan cukup mudah. Karena sejauh mata memandang hanya terlihat dataran es, tanpa adanya bukit es yang harus mereka lalui. Namun tiba-tiba saja kereta yang dinaiki Iver mendadak tidak bisa dikendalikan. Karena anjing-anjingnya berlari dengan sangat cepat, yang membuat Iver kewalahan untuk mengendalikannya. Sampai-sampai Iver harus tersesat. Ternyata hal itu terjadi karena anjing-anjing itu mencium bau tanah, yang ternyata berasal dari jurang yang sangat tinggi. Beruntungnya kereta Iver tersangkut di tepian. Hanya Bion yang tergantung di jurang tanpa ada es yang bisa dipijaknya. Michael pun segera membantu Iver turun untuk menarik anjingnya. Namun sayangnya tali Bion terputus. Dan Bion pun langsung terjatuh ke dalam jurang. Kemudian setelah kereta berhasil diamankan, Iver melaporkan bahwa persediaan makanan anjing selama 2 minggu telah hilang. Dan beberapa makanan mereka juga telah hilang. Namun perjalanan harus tetap dilanjutkan. Dan kini mereka sampai di sebuah daratan bebatuan yang membuat mereka kesulitan. Mereka menarik kereta itu dengan cukup sulit secara bergantian. Kini sampailah mereka pada hari ke-48. Di sana Iver bertanya kepada Michael mengenai alasan Michael melanjutkan ekspedisi yang sangat beresiko ini. Sebab Iver merasa heran karena Michael melakukannya seperti tidak ada orang lain yang menunggu kepulangannya ke rumah. Lalu Michael menjawab kalau dirinya tidak boleh memikirkan rumah ketika melakukan ekspedisi. Dan dia juga menjelaskan kalau dirinya melakukan ekspedisi seperti Iver yang menjadi mekanik. Karena itulah satu-satunya pekerjaan yang dia kuasai. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan sampai menjauhi padang es. Namun kini jalur yang mereka lalui cukup menyulitkan. Karena saat itu mereka harus melewati bukit-bukit kecil yang dipenuhi bebatuan. Mereka juga harus lebih berhati-hati lagi karena akan beresiko merusak kaki-kaki kereta. Di tengah perjalanan, Michael kembali menganalisa peta. Karena kalau salah dari jalur akan membuat mereka tersesat dan membuat perjalanan semakin jauh. Setelah itu mereka harus kembali melewati dataran penuh es. Bahkan mereka harus menerjang badai yang sangat besar. Setelah badai berlalu, Michael kembali melihat peta. Dan saat itulah Michael menjadi ragu dengan jalur yang telah mereka lalui. Bukan hanya itu saja, ternyata stok makanan mereka juga semakin menipis. Sementara Iver gagal mencari bahan makanan yang bisa diolah. Dan terlihat juga anjing-anjing yang mulai kelaparan karena jatah makanan sudah habis. Karena semua itulah kini mereka hanya mempunyai satu cara untuk membunuh salah satu anjing yang terlihat lemah. Pada awalnya Iver sempat ragu untuk melakukannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, Iver pun menembakkan senjatanya. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan melewati dataran es yang sangat luas. Di sana Michael meminta berhenti karena dirinya ragu dengan jalur yang mereka lalui tersebut. Tepat di hari 84 setelah dianalisa berulang kembali, Michael berkata kalau jalur harus diubah ke arah lain. Namun Iver tidak setuju, karena menurutnya bila merubah jalur akan menambah waktu, sedangkan saat ini sudah tidak ada perbekalan yang tersisa. Namun Michael dengan tegas berkata, kalau tidak ada waktu untuk berdebat, dan jalan terbaiknya adalah melangkah melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya Iver setuju. Kini mereka hanya berjalan dengan menggunakan satu kereta saja, dan mereka mulai melanjutkan perjalanan tempat tujuan yang pasti, serta bahan makanan yang sudah habis, yang membuat mereka berdua semakin pesimis dengan tujuannya. Kemudian pada suatu hari ketika Michael melihat ke arah sekitar, akhirnya dia melihat Tugu Penanda yang selama ini mereka cari. Keduanya langsung menghampiri tugu tersebut. Di sana Michael langsung membongkar isi tugu.
Pada akhirnya dia menemukan sebuah surat dan juga peta yang dibuat oleh Milis Erikson. Ketika sedang membacanya, Michael sangat senang. Karena rupanya kanal peri yang selama ini Amerika klaim sebagai batas daerahnya di Greenland adalah pengakuan semata. Surat dan juga peta itu menjadi bukti bahwa penjelajahan Denmark sebelumnya telah berhasil membuktikan bahwa Greenland tidak terkait dengan wilayah Amerika. Di tumpukan itu juga Iver menemukan bekal makanan yang ditinggalkan. Kini Iver terlihat sangat bahagia karena dirinya melihat sang kapten yang kembali ceria. Hingga pada akhirnya kini misi telah selesai. Namun mereka harus melakukan tantangan yang lebih berat, yaitu kembali ke kapal tanpa membawa persediaan makanan. Di hari ke-132 badai besar kembali menerjang mereka. Di sana untuk yang kesekian kalinya satu anjing mati karena kelelahan. Kemudian Iver membawa anjing itu ke atas kereta untuk persediaan makanan para anjing. Setelah itu ketika Iver sedang membagikan makanan kepada para anjing, tiba-tiba saja Iver berpikir untuk memakan bagian hatinya. Mereka berdua sebenarnya sangat tahu kalau hati anjing itu sangat beracun. Namun karena mereka benar-benar sangat kelaparan, akhirnya memutuskan untuk menggunakan perak sebagai penanda apakah hati itu beracun atau tidak. Namun sayangnya mereka lupa warna apa yang menandakan kalau hati itu beracun. Dan mereka yang memakan hati itu akhirnya muntah-muntah dan pusing. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menarik kereta membantu anjing-anjing yang hanya tersisa 3 ekor. Di keesokan harinya saat Iver sedang berburu, dia melihat seekor anjing laut yang sedang santai. Namun ketika akan menembak, anjing-anjing lainnya menggonggong disertai letusan senjata. Ternyata Michael telah diserang oleh seekor beruang. Hal itu membuat Iver dengan segera menembak beruang itu. Dan akhirnya tembakan kedua yang dia layangkan membuat si beruang tumbang. Namun sialnya karena beruang itu terjatuh ke badan Michael, membuat Michael terperosok masuk ke dalam es bersama beruang itu. Iver yang melihatnya dengan sigap menarik tali kereta, yang beruntungnya tersangkut ke badan Michael. Setelah itu mereka kembali ke dalam tenda dan menghangatkan diri. Sementara itu Iver menjahit mantel yang robek. Kemudian Iver mencoba menghangatkan suasana dengan menceritakan pengalamannya saat di angkatan laut dan kisah percintaannya bersama seorang wanita. Namun semua itu tetap saja membuat Michael khawatir dengan perjalanan selanjutnya. Karena kini hanya ada satu anjing saja yang tersisa dan juga memiliki keadaan yang sangat lemah. Di keesokan harinya Iver menemukan anjing terakhir mereka yang telah mati. Sedangkan Michael terlihat sedang membakar kereta luncur untuk mengeringkan semua baju-bajunya. Iver yang melihatnya pun langsung meminta agar Michael tidak melakukannya. Namun Michael telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan membawa perbekalan secukupnya. Karena nyatanya jarak ke kapal masih 230 km lagi. Kini mereka telah sampai di hari ke-164, yang tepatnya di bulan Juli. Dan juga menandakan kalau mereka hanya memiliki waktu 1 bulan lagi untuk kembali ke kapal. Setelah itu mereka akhirnya sampai di sebuah tepian sungai. Michael segera berhenti dan melihat peta untuk mengukur jarak untuk sampai ke kapal, yang ternyata jaraknya masih sangat jauh. Kemudian es di sana mulai mencair. Hal itu membuat Michael berpikir dan memutuskan untuk membuat tugu penanda dan menyimpan seluruh jurnal ekspedisinya di tugu tersebut. Semua itu dia lakukan sebagai antisipasi. Bila dia tidak dapat kembali ke kapal, maka tugu itu akan bisa ditemukan oleh ekspedisi lainnya. Setelah itu mereka mengambil pilihan dengan menyeberangi sungai. Mereka berdua berjalan dengan sangat hati-hati, sambil memperhatikan setiap lapisan es yang dipijak. Kini Iver terlihat sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Namun Michael terus memberikannya semangat, sampai Iver pun kembali berjalan. Kemudian di suatu hari, mereka melihat sebuah tiang kapal Alabama. Namun mereka berdua dibuat kebingungan, karena tiang yang seharusnya ada di kapal malah ada di darat, dan juga tidak ada seorang pun yang menjawab panggilan mereka. Di sana Iver melihat ada sebuah pondok, yang membuatnya mengira kalau mungkin semua orang ada di dalam pondok tersebut. Namun mereka harus menerima kenyataan kalau mereka berdua nyatanya telah ditinggalkan. Di sisi lain Jurgensen beserta Kapten Laup sebagai perwakilan dari awak kapal yang kembali sedang disidang oleh para petinggi Denmark. Mereka ditanyai mengapa kembali tanpa hasil dan juga meninggalkan Michael yang sedang melanjutkan ekspedisi kedua. Lalu Jurgensen menjawab kalau kapal Alabama sudah hancur karena es. Dan kebetulan ada kapal pemburu paus yang lewat ke arah sana. Dia juga berkata kalau dia telah membuat suatu pondok kecil dan makanan yang cukup untuk 1 tahun. Dan karena semua itu Jurgensen meminta agar tim penyelamat dikirimkan untuk menjemput Michael dan juga Iver.
Namun sialnya sang menteri tidak mau memberikan dana untuk ekspedisi lagi. Karena menurutnya, kemungkinan Michael selamat sangatlah kecil dengan dia yang ditinggalkan bersama Iver, yang sama sekali belum pernah menjelajah Greenland. Kembali ke Greenland di hari 242, di sana terlihat Iver yang melamun, dengan mimik wajah yang sangat kecewa karena telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Michael juga merasakan hal yang sama. Namun dia mencoba untuk menenangkan Iver dengan berkata bahwa musim panas nanti pasti akan ada kapal yang datang menjemput mereka. Selagi menunggu, mereka mencoba membuat pondok menjadi lebih nyaman dengan memajang beberapa foto agar suasana pondok tampak lebih hidup. Sedangkan Iver mencoba memperbaiki sebuah pemutar musik yang telah dia temukan. Dengan sedikit keahliannya, dia mencoba untuk memperbaikinya, dan akhirnya dia berhasil memperbaiki alat pemutar musik tersebut. Di sisi lain, seekor beruang kutub menghampiri tugu Dunanda yang sebelumnya telah Michael buat. Dan setelahnya jurnal dan catatan yang Michael buat berhamburan dan juga rusak. Namun beruntungnya semua itu hanyalah mimpi. Akan tetapi Michael menganggapnya sebagai sebuah tanda bahwa telah terjadi sesuatu dengan tugu tersebut. Di keesokan harinya Michael mengajak Iver untuk mengambil kembali jurnal tersebut. Karena dia takut kalau semuanya akan hancur terkena lelehan es yang mencair. Setelah itu Iver menyarankan untuk meninggalkan catatan atau pesan, agar bila ada kapal yang datang, mereka akan tahu kalau keduanya sedang pergi ke tugu penanda. Namun Michael yang terburu-buru menolak usulan tersebut, karena menurutnya mereka akan berhasil kembali sebelum es mencair. Kini mereka memulai kembali perjalanan. Dan tepat di hari 439, sampailah mereka di tugu penanda. Dan ternyata benar saja, kalau tugu tersebut telah hancur. Namun beruntungnya, jurnal dan beberapa catatan masih tersusun rapi, tanpa ada satu lembar pun yang hilang. Tanpa berlama-lama mereka segera melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu es di daerah sungai mulai mencair, sehingga mereka harus lebih cepat kembali. Dalam perjalanan kembali, Iver tidak sengaja menemukan mobil es bekas tim ekspedisi sebelumnya. Mereka berdua sangat tidak menyangka kalau mereka akan menemukan mobil itu di sana. Tepat di hari 471, sampailah mereka kembali ke pondok. Di sana Iver melihat pintu pondok terbuka dan mengira kalau ada orang yang datang. Setelah masuk, mereka menemukan sebuah catatan dari seorang nelayan yang bernama Yosef. Dan catatan itu berisikan tulisan pada tanggal 23 Juli, dia datang ke pondok untuk mencari Michael. Namun karena pada saat itu tidak ada siapapun di sana, dia memutuskan untuk kembali. Karena itulah Iver menjadi sangat marah, karena sebelumnya usulannya telah ditolak oleh Michael. Padahal bila usulannya dilakukan, bisa jadi menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi Michael malah balik marah, karena dia malu untuk meminta maaf. Di sisi lain, Jorgensen kembali membujuk menteri untuk mengirim tim penyelamat kembali. Karena sebelum dia meninggalkan Greenland, pintu pondok tidak dipaku seperti yang telah dikatakan oleh Yosef. Karena itulah dia sangat yakin kalau Michael dan juga Iver masih hidup. Namun mereka tidak akan bertahan jika mereka tidak segera dievakuasi musim panas ini. Namun sayangnya menteri sudah mengabarkan bahwa Michael telah meninggal dunia dalam ekspedisi dan tidak mau mendanai lagi misi apapun. Kini Iver dan Michael harus terdampar di Greenland hingga Natal. Dengan berjalannya waktu, kini Michael terlihat sangat aneh dengan sering menyendiri dan terus memandangi foto kekasihnya yang ada di kalung. Semua itu membuat Michael berhalusinasi. Suatu hari dia naik ke atas tiang kapal dan melihat ada sebuah balon udara yang mendekat. Tanpa disangka balon udara itu ditumpangi oleh seorang wanita. Yang ternyata wanita itu adalah pacarnya Michael yang bernama Naya, yang selama ini dia selalu bayangkan. Michael merasa kalau semua itu adalah kenyataan. Padahal sebenarnya semua itu hanya hayalan saja. Bukan hanya itu saja, semakin hari Michael selalu menghabiskan waktunya sendiri dan merasa bahwa Naya berada di sana. Di sisi lain, Iver juga mengalami hal yang sama. Ketika dia sedang berburu, kakeknya tiba-tiba saja muncul dari tengah badai. Kejadian tersebut langsung Iver sampaikan kepada Michael, karena dia sendiri menyadari kalau kehadiran kakeknya hanya sebatas halusinasi. Michael juga sedikit sadar bahwa dirinya Naya hanyalah sebuah halusinasinya saja. Namun karena mental Michael sudah sangat lemah, membuatnya tetap menganggap kalau Naya benar-benar ada di sana. Suatu hari saat Michael tertidur, dia bermimpi kalau Naya berselingkuh dengan Iver. Langsung saja saat bangun dia langsung marah kepada Iver dan mencarinya yang sedang santai di luar. Pada saat itu Michael sangat di luar kendali karena mengira kalau mimpinya adalah kenyataan.
Sampai-sampai dia akan membunuh Iver. Namun beruntungnya semua itu bisa dihentikan. Dan seketika itu juga Michael sadar kalau dirinya selama ini telah berhalusinasi. Kemudian Michael meminta maaf kepada Iver. Lalu Iver memaafkannya dan berkata kalau persediaan makanan sudah habis, sementara peluru untuk berburu tinggal 2 butir saja. Lalu tiba-tiba saja ada suara geraman dari luar, yang ternyata ada seekor beruang yang datang ke pondok. Mereka berdua segera menahan pintu dengan sangat kuat, sampai tidak ada lagi suara di luar sana. Setelah itu Michael pergi ke gudang dan mengambil senapan untuk berjaga-jaga jika beruang itu kembali datang. Kini tibalah di hari 865. Pada hari itu Michael mendengar suara-suara dari luar dan mengira beruang yang tempo hari datang kembali untuk menyerang. Hal itu membuat mereka bersiap untuk langsung menyerang keluar. Itulah pertama kalinya mereka kembali melihat manusia nyata. Dan itu juga merupakan hari terakhir mereka terjebak di pondok setelah 2,5 tahun lamanya. Setelah itu berita evakuasi segera disampaikan kepada menteri. Karena itulah menteri langsung mempersiapkan penyambutan dan juga penghargaan bagi keduanya. Beberapa hari kemudian di depan media, menteri memberikan sambutan dan berterima kasih kepada Michael dan Iver karena telah membuktikan bahwa Greenland itu satu dan Peryland yang telah Amerika klaim tidak pernah ada. Di sisi lain Iver mendengar kabar bahwa kapal Titanic yang dulu pernah dia ceritakan telah tenggelam. Dan karena itulah Iver sangat bersyukur bahwa dia tidak bekerja di sana karena lebih memilih untuk bertualang bersama Michael. Kemudian Michael berterima kasih kepada Iver yang selalu berada di sampingnya selama bertahan hidup di Greenland. Michael juga sangat bangga karena seorang montir mesin yang sebelumnya disepelekan ternyata mampu membantah anggapan tersebut. Lalu Michael bertanya kepada Iver karena tiba-tiba saja di sana ada seorang wanita. Michael sangat takut kalau dia berhalusinasi. Namun pada waktu itu, Iver mengiyakan kehadiran wanita itu. Dan Michael langsung memeluk Naya. Setelah itu kini mereka berdua naik ke atas panggung. Dibarengi dengan sambutan meriah dan tepuk tangan dari seluruh penduduk Denmark yang ada di sana. Hingga kemudian, film pun berakhir. Nah, itulah film Agent The Ice. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa ranking yang pantas kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih udah nemenin Mimin cerita sampai akhir, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit, dadah.